Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Sativiani Rahmawati, NPM 174100069 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni, Universitas PGRI Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Keefektifan Metode Think Pair Share dalam pembelajaran daring menulis teks eksplanasi pada peserta didik kelas 11 SMA Negeri 1 Meranggen, Kabupaten Demak, tahun pelajaran 2021-2022. Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya pelaksanaan pembelajaran daring akibat penyebaran dari virus COVID-19 yang diberlakukan oleh pemerintah sejak Maret 2020. Dengan adanya pembelajaran daring ini, maka peserta didik merasa bosan karena melakukan aktivitas yang sama setiap harinya. Selain itu, berdasarkan hasil pra-penelitian di SMA Negeri 1 Meranggen, ditemukan bahwa dalam proses pembelajaran daring, peserta didik kurang memperhatikan pendidik dan mereka cenderung pasif. Selain itu, peserta didik menganggap bahwa mata pelajaran bahasa Indonesia hanya berisi teori dan monoton saja, sehingga peserta didik kesulitan dalam mengungkapkan ide atau gagasan yang mengakibatkan rendahnya hasil belajar dari peserta didik. Melihat kondisi seperti itu, maka perlu upaya untuk mengefektifkan pembelajaran daring, yaitu dengan menggunakan metode pembelajaran yang sesuai. Metode pembelajaran sesuai yaitu metode pembelajaran yang efektif dan inovatif. Salah satunya bisa dicoba dengan menggunakan metode Think Pair Share. Selanjutnya, untuk perumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana keefektifan metode Think Pair Share dalam pembelajaran daring menulis teks eksplanasi pada peserta didik kelas 11 SMA Negeri 1 Meranggen, Kabupaten Demak, tahun pelajaran 2021-2022. Untuk tujuan penelitiannya yaitu untuk mendeskripsikan keefektifan metode Think Pair Share dalam pembelajaran daring menulis teks eksplanasi pada peserta didik kelas 11 SMA Negeri 1 Meranggen, Kabupaten Demak, tahun pelajaran 2021-2022. Nah, kemudian untuk manfaat penelitian, ada dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Untuk manfaat teoritis, yaitu menambah wawasan dan informasi tentang metode yang tepat digunakan dalam pembelajaran daring bahasa Indonesia, khususnya pada materi teks eksplanasi. Untuk manfaat praktis, yang pertama ada bagi pendidik, diharapkan dapat dijadikan referensi baru dalam memilih metode yang digunakan dalam pembelajaran daring bahasa Indonesia, khususnya pada materi teks eksplanasi. Kemudian untuk manfaat praktisnya yaitu bagi peneliti diharapkan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan keefektifan kegiatan belajar mengajar secara daring. Nah, kemudian untuk tinjauan pustaka ada beberapa penelitian terdahulu yang menjadi relevansi penelitian saat ini, yaitu penelitian milik Rahayudianti, kemudian Rizky Uswatun Hasanah, Resti Mustika, Asi Budianti, Delia Pangesti, dan Aulia Ramadhani. Kemudian ada landasan teori. Pembelajaran daring menurut Pohan tahun 2020 yaitu pembelajaran yang berlangsung dengan jaringan tanpa adanya tatap muka secara langsung oleh peserta didik dan pendidik. Untuk keterampilan menulis menurut Delman tahun 2012 yaitu kegiatan menyampaikan pesan dengan menggunakan bahasa tulis sebagai medianya. Nah, untuk teks eksplanasi menurut Hartika tahun 2018 yaitu teks yang berisi penjelasan tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya itu dapat terjadi. Kemudian untuk metode Think Pair Share menurut Hamdayama tahun 2015 yaitu metode yang dapat memberi peserta didik waktu untuk berpikir, merespon, dan saling membantu. Selanjutnya ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan jenis true experimental design yang berfokus pada post-test only control design. Kemudian untuk populasi dan sampelnya, populasinya
Dari seluruh peserta didik kelas 11 SMA Negeri 1 Meranggen, Kabupaten Demak yang berjumlah 10 kelas. Kemudian sampelnya menggunakan random sampling yang dipilih secara acak dan terpilihlah kelas 11 IPS 3 sebagai kelas kontrol dan 11 IPS 4 sebagai kelas eksperimen. Untuk pengumpulan data ada dua, yaitu teknik tes dan teknik non-tes. Untuk teknik tes dari hasil pekerjaan peserta didik, hasil post-test menulis teks eksplanasi. Kemudian untuk teknik non-tes menggunakan observasi, angka, dan dokumentasi. Nah, untuk teknik analisis data, data tes dianalisis dengan menggunakan statistik inferensial, yaitu dengan menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, uji tingkat kesukaran, uji daya pembeda, uji normalitas, uji homogenitas, dan uji hipotesis. Untuk data non-tes menggunakan content analysis, yaitu dengan melakukan pembahasan secara mendalam terhadap isi. Nah, untuk variabel penelitian itu ada dua, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Untuk variabel bebas, yaitu variabel yang mempengaruhi pada penelitian ini, variabel bebasnya adalah keefektifan metode think per share. Kemudian, untuk variabel terikat, yaitu variabel yang dipengaruhi. Nah, pada penelitian ini, variabel terikatnya adalah variabel, yaitu pembelajaran daring menulis teks eksplanasi kelas 11 SMA Negeri 1 Meranggen, Kabupaten Demak, tahun pelajaran 2021-2022. Untuk hasil dan pembahasan uji instrumen. Jadi sebelum instrumen tersebut digunakan untuk menilai hasil pekerjaan peserta didik, maka instrumen tersebut harus diuji terlebih dahulu. Apakah instrumen tersebut layak untuk digunakan atau tidak? Nah, untuk uji instrumen ini dilakukan kepada kelas atas atau kelas yang sudah pernah mendapatkan materi teks eksplanasi. Nah, didapat bahwa untuk uji validitas keseluruhan aspek dikatakan valid dengan nilai R hitung lebih dari R tabel. Kemudian untuk uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui bagaimana tingkat kepercayaan pada suatu soal, apakah mempunyai tingkat kepercayaan tinggi atau rendah, dan diperoleh hasil bahwa nilai R11 atau nilai reliabilitasnya itu lebih dari R tabel dengan 0,79 lebih dari 0,361 yang dapat disimpulkan bahwa instrumen soal menulis teks eksplanasi pada pembelajaran daring dikatakan reliable. Nah, selanjutnya adalah uji tingkat kesukaran. Untuk mengetahui apakah soal tersebut memiliki tingkat yang sedang, mudah, atau sukar. Dan diperoleh hasil bahwa untuk aspek isi mendapat dengan kriteria mudah. Kemudian untuk tata bahasa, soal tersebut dikatakan mudah juga. Untuk soal aspek struktur mendapat kriteria mudah, aspek ejaan mendapat kriteria sedang, dan aspek diksi mendapat kriteria mudah. Nah, selanjutnya adalah uji daya pembeda. Uji daya pembeda ini dilakukan untuk mengetahui untuk membedakan peserta didik yang mempunyai kemampuan tinggi dan peserta didik yang mempunyai kemampuan rendah pada suatu soal. Dan dari perhitungan uji daya pembeda dapat diketahui bahwa item isi mendapat kriteria cukup, item bahasa mendapat kriteria cukup, kemudian item struktur mendapat kriteria baik, dan item ejaan mendapat kriteria baik. Kemudian untuk item diksi mendapat kriteria cukup pula. Dan dapat diketahui bersama bahwa untuk instrumen penilaian layak digunakan untuk menilai hasil pekerjaan peserta didik dalam menulis teks eksplanasi. Nah, selanjutnya hasil pembahasan nilai post-test. Berdasarkan hasil post-test menulis teks eksplanasi dalam pembelajaran daring, diperoleh bahwa kelas eksperimen diperoleh rata-rata 77,6 lebih tinggi daripada kelas kontrol yang hanya mendapat 67,88. Nah, selanjutnya setelah hasil post-test didapat, kemudian menguji persyaratan data.
Nah, untuk menguji yang pertama adalah uji normalitas. Ini dilakukan untuk mengetahui data hasil tes dalam kemampuan menulis teks eksplanasi dalam pembelajaran daring dapat dikatakan mempunyai berdistribusi normal atau tidak. Nah, dari perhitungan normalitas pada kelas eksperimen dengan nilai L0 adalah 0,123 dan dengan nilai L tabel adalah 0,147, maka HO diterima dan data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Sedangkan pada kelas kontrol dengan nilai L0 adalah 0,103 dengan L tabel 0,147, maka dapat disimpulkan bahwa HO diterima dan data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Selanjutnya adalah uji homogenitas. Uji homogenitas ini digunakan untuk mengetahui kedua kelas, yaitu eksperimen dan kelas kontrol, mempunyai variasi yang sama atau tidak. Dan diperoleh hasil bahwa untuk F hitung itu lebih dari F tabel, yaitu 1,059 lebih kurang dari 3,98, maka H0 diterima. Jadi untuk kelas kontrol dan kelas eksperimen mempunyai varians yang sama atau homogen. Setelah itu adalah uji hipotesis. Uji hipotesis ini digunakan untuk menguji keefektifan metode think per se dalam pembelajaran daring. Dan diperoleh hasil bahwa T hitung 4,26 dengan T tabel adalah 2,38 dengan taraf signifikan 1% dan derajat kebebasan yaitu 70. Jadi T hitung lebih dari T tabel yaitu 4,26 lebih dari 2,38, maka HA diterima dan sangat signifikan, sehingga melalui metode think per se sangat efektif dalam pembelajaran daring menulis teks eksplanasi pada peserta didik kelas 11 SMA Negeri 1 Meranggan Kabupaten Demak tahun pelajaran 2021-2022. Selanjutnya adalah hasil non tes. Yang pertama adalah observasi untuk kelas kontrol. Hasil observasi pada kelas kontrol peserta didik berinteraksi positif dengan metode konvensional yang digunakan. Peserta didik mendengarkan dengan seksama materi yang diberikan oleh pendidik. Namun, peserta didik tidak tertarik dengan materi teks eksplanasi dan mereka merasa bosan dengan pembelajaran daring yang hanya menggunakan metode konvensional. Hal ini dibuktikan pada saat kegiatan tanya jawab hanya ada 2 peserta didik yang mampu menjawab pertanyaan dari pendidik. Nah, sedangkan pada kelas eksperimen hasil observasi peserta didik mengikuti pembelajaran daring menggunakan Google Meet, yaitu dengan metode think per se. Dan mereka memberikan respon yang baik. Peserta didik berinteraksi positif dengan metode yang diberikan dan mereka tertarik dengan materi teks eksplanasi serta mereka senang menerima pembelajaran. Yang dibuktikan pada saat pembelajaran daring berlangsung yaitu peserta didik lebih aktif dan berani menyampaikan hasil diskusinya kepada seluruh temannya dengan penuh percaya diri, sehingga berdampak pada hasil menulis teks eksplanasi pada peserta didik yang mendapat nilai sesuai dengan KKM atau di atas KKM. Kemudian untuk angket pada kelas kontrol pada pembelajaran daring pada kelas kontrol menggunakan metode konvensional, peserta didik merasa pembelajaran daring ini menyenangkan, memahami penjelasan dari pendidik, menjadi lebih aktif dan memberikan kesan yang baik bagi peserta didik. Namun peserta didik mengalami kesulitan ketika menulis teks eksplanasi sehingga berdampak pada hasil nilai peserta didik yang di bawah KKM. Hal itu dibuktikan dari hasil post test peserta didik kelas kontrol. Selanjutnya pada kelas eksperimen, hasil angkat pada kelas eksperimen diperoleh bahwa mereka
memberikan respon yang baik pada saat pembelajaran daring dengan menggunakan metode think per share. Kemudian hasil angket pada kelas eksperimen yaitu menyenangkan, memudahkan dalam memahami materi, menjadi lebih aktif pada saat pembelajaran, dan tidak membosankan dan memberikan kesan yang baik bagi peserta didik. Nah, kemudian simpulan dari penelitian ini, berdasarkan hasil simpulan yang telah dilakukan pada peserta didik kelas 11 SMA Negeri 1 Meranggen, Kabupaten Demak, tahun pelajaran 2021-2022, terdapat data yang diperoleh dari hasil uji hipotesis melalui hasil uji hipotesis pada taraf signifikan 1% dan derajat kebebasan yaitu 70, diperoleh T tabel adalah 2,38. Setelah itu dibandingkan dengan T hitung yaitu 4,26. Jadi dapat diketahui bahwa T hitung lebih dari T tabel yaitu 4,26 lebih dari 2,38, maka hipotesis alternatif diterima dan data berasal dari diperoleh sangat signifikan. Berdasarkan perhitungan tersebut dapat dikatakan bahwa penggunaan metode think per share sangat efektif dalam pembelajaran daring menulis teks eksplanasi pada peserta didik kelas 11 SMA Negeri 1 Meranggen, Kabupaten Demak tahun pelajaran 2021-2022. Nah, untuk keefektifan metode think per share dapat diperoleh dari nilai rata-rata, yaitu efektifan metode think per share dapat dilihat dari perolehan nilai rata-rata peserta didik. Pada kelas 11 IPS 3 sebagai kelas kontrol memperoleh rata-rata 67,8, sedangkan pada kelas eksperimen yaitu 11 IPS 4 mendapat rata-rata 77,6. Hal tersebut menunjukkan bahwa rata-rata nilai peserta didik pada kelas eksperimen lebih unggul dibandingkan nilai rata-rata kelas kontrol. Kemudian untuk saran bagi pendidik, yaitu pendidik sebagai pengajar, fasilitator dalam proses pembelajaran diharapkan mampu memberikan berbagai metode pembelajaran yang aktif, menyenangkan, kreatif, sesuai kebutuhan peserta didik. Kemudian bagi peneliti, diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan awal oleh peneliti lain untuk melanjutkan penelitian yang telah ada ke arah yang lebih sempurna agar dapat meningkatkan prestasi belajar peserta didik dan mutu pendidik. Kemudian bagi peserta didik, selama proses pembelajaran daring berlangsung, peserta didik harus lebih meningkatkan minat belajar dan berpikir yang lebih aktif dan kreatif agar memiliki keterampilan menulis teks eksplanasi. Sekian presentasi hasil penelitian yang saya lakukan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.